saya tadi sebelumnya ingin bertanya kepada Pak Wartono, kemerdekaan di Banjarbaru khususnya di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur termasuk layanan publik. Ternyata Pak Wartono sudah ngejawab soal kemerdekaan di sektor kesehatan. Saya ya harus melanjutkan pertanyaan berikutnya. Wartono, soal kemerdekaan di sektor pendidikan. Iya. Apa hal yang baru yang sudah dijalankan di era Pak Wartono dengan Pak Wali Kota Aditya? Iya. Atau ada hal yang baru, gratis atau semacam apa? Jadi kami dengan Pak Wali kan di awal juga berpikir Banjarbaru itu adalah kota yang tidak mempunyai sumber daya alam, artinya sumber daya manusia aja. Tentu masyarakat memang kan terkenal juga bahwa Banjarbaru kota pendidikan. Tetapi pendidikan sendiri yang bagaimana? Iya. Kami makanya merancang dengan visi misi kami, termasuk juga salah satunya program beasiswa. Iya. Nah itu kan kita sudah mulai jalan, tetapi juga dengan syarat-syarat tertentu. Iya, nggak semua ya Pak ya. Semua langsung bisa. Ini lulusan seperti awal Baju enggak. Tiba-tiba bisa. ini. Jadi ada syarat mungkin tidak mampu atau ada itu syarat-syaratnya di dinas teknis. Nah itu program itu kami dengan Pak Wali kan minta S1, S2, S3. Baik itu di bidang agama maupun Umum, formal ya. Umum. Nah itu harapan kami juga Banjarbaru karena hanya punya sumber daya manusia. Tentu kalau ada potensi-potensi memang itu berpotensi di Banjarbaru, tetapi mau melanjutkan pendidikan tidak mampu, nah itulah disampaikan. Nah itu lapornya kemana Pak War? Bisa juga ke sekolahnya atau ke dinas? Dinas teknis BKPP bisa. Ini saya kasih tahu warga ya. Iya. Warga Banjarbaru. Tapi ada syarat-syarat tertentu ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak atau sanak famili atau keluarga atau tetangga mungkin yang punya prestasi Pak ya, ada potensi tapi tidak mampu, keilmuan yang bagus, tapi nggak terkendala soal biaya mungkin atau akses, langsung datang aja ke pemerintah Kota Banjarbaru, bisa melalui dinas pendidikan atau Pak Lurah ya, paling nggak ya lapor Pak Lurah dulu lah. Ke dinas langsung saja. Jadi Pak Lurah itu nanti jangan keterangan mampu. Jangan sia-siakan SDM di Banjarbaru karena ada masalah sedikit soal biaya Pak War ya. Pemko siap menangani. Lanjut Pak Wartono, soal kemerdekaan infrastruktur. Banjarbaru mau tidak mau faktanya sudah jadi ibu kota. Segala macam sektor berkembang. Bisnis, UMKM, kemudian perumahan juga. Tentunya di balik semua pembangunan itu ada hak-hak yang mungkin mulai berkurang. Mungkin ada hak pejalan kaki, hak anak-anak, keamanan anak-anak bermain. Nah kemudian untuk para lansia, kemerdekaan apa yang ingin diberikan oleh pemerintah di era Pak War dan Pak? Infrastruktur terutama ya, kalau kita runutkan satu persatu panjang, jadi singkat-singkat garis besarnya. Kami dengan Pak Wali kan dari dalam infrastruktur juga melakukan artinya pembangunan yang untuk kaum disabilitas misalkan juga ada, melindungi pejalan kaki kita kan sudah bikin ada ada itu namanya, ya trotoar itu apa ya semacam trotoar, yang ada ininya juga nih tanda buat disabilitas itu Pak. Iya bisa juga. Nah tentu juga banyak orang mengkritik saya Pak Wali membangun jembatan penyeberangan orang ya, yang di dekat Koko. Dekat depan SMA 1 itu ya? Ya, SPBU itu. Sebelumnya orang mengkritik ya biar aja hak orang, tetapi warga juga ada hak juga dia, iya hak kan, kita memaklumi kan pikiran orang tidak sama. Katanya kenapa sepi masih ini dibangun JPO? Coba kita tarik ke belakang, pada saat sepi ini karena kita pelajar pendidikan itu belajarnya online. Kemarin online. Nah, sekarang sudah mulai PTM. Dia tidak menyadari. Coba pada saat kemarin sebelum COVID penuh sekali. Penuh itu nyebrang ini. Nah, kita sebenarnya ada juga baiknya pada saat COVID ini kita membangun. Jadi aktivitas tidak sebelum. Mudah-mudahan nanti COVID sudah landai, bisa menjadi kehidupan normal.
JPO sudah selesai, anak-anak sekolah offline, nah bisa penyeberangan dengan ini. aman. Dan masyarakat kan ditanyai orang tua itu mengapresiasi dibikin jembatan penyeberangan orang itu. Iya. Tetapi bagi yang mungkin sesaat, wah belum rame kok, sepi. Belum rame ini karena COVID kemarin. Ya, masih COVID kan. Coba bayangkan di ini ada SMP 1, SMA 1. Mungkin Mas Rudi ada lewat di situ. Ada, terus saya kalau baca dulu terus. sebelum COVID, Penuh, antrian iya. nyebrang aja susah. Kadang kan sampai angkot, zaman dulu kan nggak ada angkot gratis nih. Zaman dulu udah numpuk baris nih. Iya. Ganggu pelintas yang lain kan. Sama-sama punya hak sebenarnya kan. Nah, itu kan untuk perlindungan kemerdekaan orang berjalan kaki. Iya. Nah, kan bisa lewat itu. Memang kita tata seperti demikian untuk menjawab tantangan ke depan. Nah, kemudian Pak Wartono masih soal tadi Banjarbaru kan yang biasanya soal daerah itu yang selalu jadi sorotan adalah pusat kota, jantung kota. Kita tahu sendiri balai kota juga di pusat kota, lapangan Murjani, beberapa wilayah-wilayah di zona ini sudah makin padat ramai. Sudah amankah sudah ramahkah untuk anak-anak dan para lansia, Pak War? Atau perlu diperbaiki lagi atau perlu tambah fasilitas lagi? Ya, kita sambil berjalan sambil terus evaluasi tentang infrastruktur. Contoh kecil kemarin karena dianggap Banjarbaru itu berkaitan dengan pariwisata juga ya sentralnya. Iya. Makanya kemarin juga banyak skuter kita Langsung bikin ditata itu ya? aturan, Iya, langsung kita diatur tata. kemarin itu. Itu untuk menjawab perjalanan, artinya tahapan persoalan. Iya. Gitu. Karena sebenarnya untuk di tahun-tahun 2021-22 ini saya dengan Pak Wali dan kebanyakan biasanya seorang kepala daerah hanya diukur oleh infrastruktur. Iya. Kebanyakan dilihat masyarakat. Makanya saya nanya banyak sektor kan. Nah itu kan bacaan, bangun ini. Kan pembangunan nggak selalu dengan fisik dilihat. Iya, gitu tapi ya. kan orang tidak mengetahui bagaimana IPM-nya dan Iya. lain-lainnya itu diukur dari sana. Nah tentu di dalam masa-masa kami dengan Pak Wali di masa-masa sulit tentang penanganan COVID dan harus berbarengan infrastruktur, mungkin Mas Rudi juga tahu bahwa dalam penanganan COVID itu setiap kabupaten kota itu ada refocusing ya, dipotong anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID. Penanganan COVID itu habis banyak, tidak ada barangnya. Iya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Vaksin ya sudah disuntikkan. Udah masuk sini semua nih. Rumah sakit gratis ibaratnya untuk penanganan ini nggak kelihatan. Uang itu kalau dibikinkan infrastruktur Jembatan yang atau bangunan kelihatan. nampak, ini. Iya. Jadi saya dengan Pak Wali kadang diskusi. Iya ya, masyarakat melihatnya itu kadang hanya kadang di infrastruktur di fisik kelihatan di mata gitu. Iya. Makanya kadang ya persepsi kan berbeda-beda, tetapi itu wajar. Dan kita ya juga dikritik wajar kalau misalkan, kok nggak kelihatan bangunan yang mewah di ini. Nah memang pada saat itu kan penanganan COVID ini luar biasa. Iya. Bukan Banjarbaru aja loh, sampai negara. Sampai negara dunia semua. Nah, itu. Untung aja Banjarbaru ini masih Indonesia ini masih dan cukup cepat penanganan untuk cepat pandemi. penanganan. Dan saya melihat secara real Banjarbaru sendiri ya, mohon maaf, pada bulan Juli misalkan ke bawah, Agustus ke bawah, vaksin kita masih rendah. Itu 2021 ya? 21 ya, masih kemarin. rendah sekali. Iya. Yang terpapar COVID kan penuh sampai rumah sakit. Saya nggak sampai bulan penuh, Juli, full, iya. Tanggal 23, 24 itu puncak-puncaknya penuh. Sampai sehari meninggal ada 24. Iya. Percaya atau tidak, dengan digenjotnya vaksin di Banjarbaru, dosis 1, dosis 2 naik sampai 70-80% naik, ini juga terpapar langsung turun. Nah itu, ini kan jelas secara real ada dampaknya, tapi ada orang yang kadang kita susah menyadarkan kepada masyarakat, coba vaksin itu adalah untuk antibody, untuk artinya proteksi kita. Wah kalau sakit mau mati itu sudah garis. Kita kan ya sudah benar, tapi kita ya punya ikhtiar kan, kita sebagai warga nggak percaya saya divaksin, lalu kalau memang sudah garisnya takdirnya meninggal ya meninggal. Tapi nggak salahnya berikhtiar. Ya berikhtiar kan tidak ada salahnya. Nah kami kaitkan dengan fakta tadi ya, yang berbanding terbalik, vaksin masih rendah, terpapar kematian tinggi, vaksinannya naik ini turun. Nah itu kan fakta. Ya udah real kan jalan, ada indikasinya.
entah itu dihubungkan dengan wah itu memang sudah takdirnya mau sehat mau meninggal lah susah kita. Okay. Jadi Pak Wartono, layanan publik lagi Pak Wartono yang belum saya tanyakan ke Pak War. Sekarang ini balik ke transisi lagi nih Pak Wartono ya. Vaksin kita sudah mulai rampung, terpenuhi. Otomatis kan layanan ini menuju booster ini kan, percepatan booster ini. Iya. Nah, otomatis nanti kemudian layanan-layanan yang dulunya nggak bisa tatap muka akan ditatap mukakan lagi nanti berikutnya. Nah, persiapan ini seperti apa sudah Pak War? Kondisi sekarang ini Pak War, agar warga harus tahu juga kan, ini masih lewat online atau enggak nih? Kalau lewat online, jangan-jangan kantornya tutup terus, lewat online aja nih, gimana Pak War? Jadi seperti itu kan seperti halnya kita biasanya diumumkan ya, diumumkan ini pelayanan online misalkan. Contoh kecil kita terbuka aja kepada kemarin di Dukcapil ya. Ya, Dukcapil. Ada yang terpapar kan? Iya. Ya, sudah di ini semua, lalu pelayanan online kan Ditutup, diumumkan. langsung online ya. Saya baca juga kemarin. Ya, nah, itu seperti itu. Tapi ya kalau kita sudah vaksin booster, kasusnya sudah melandai, ya tentu kita bisa seperti dulu lagi ya. Karena masyarakat tidak semuanya di masyarakat, walaupun Banjarbaru kota pendidikan, semua masyarakat itu menguasai aplikasi dan teknologi. Harus mudah enak datang dengan berkas ini Ya. daripada aplikasi, apalagi yang maaf sudah usia lanjut misalnya. Itu. Memang sangat perlu. Banjarbaru kan sudah buka mall pelayanan publik juga. Iya, MPP kan. Jadi semua bisa kesatuan dalam pengurusan apa-apa. Iya, terkoneksi semua. Terkoneksi. Samsat ada Satu di situ. urusan di Iya. situ, Pajak mau urusan apa, mau pajak di Samsat, mau YMP PBB juga ada di situ, ya. ada. Jadi itu adalah merupakan salah satu pelayanan pendekatan kepada masyarakat. Nah, Mas Rudi bisa aja cek di MPP kayak apa, anunya kayak apa, kan semua lengkap aja. Minggu lalu saya cek ke sana. Terus berinovasi. Tidak ada salahnya kalau ada masyarakat melakukan masukan ya. Iya. Sampaikan. Karena aja. wajib Pak ya, mendengarkan. Pak, seharusnya kayak iya, ini. kalau nggak ngerti. Ini udah bagus atau perlu diperbaiki. Gitu. Kita menerima aja kritik untuk perbaikan itu. Nah itu bagus saja. Jadi artinya kadang di belakang aja seharusnya kayak ini, tapi kita kan nggak tahu, nggak disampaikan. Mall pelayanan publik seharusnya kayak ini. Makanya dulu waktu saya juga pernah ke mall pelayanan publik, mencoba langsung ke situ melihati ADM ya, Anjungan Dukcapil Mandiri. Masyarakat datang itu kalau nggak ada operatornya kan masih gaptek, apa ya. Jadi kan dulu saya juga minta pokoknya ada standby operatornya itu membimbing pendamping masyarakat yang mau ngurus KTP, KK, kayak ini yang di budget ini, picik ini kan itu. Kalau begitu tiba-tiba masyarakat mungkin belum familiar, malah bisa salah nanti. Nah itu kan juga perbaikan, karena ada warga pernah menyampaikan ke kita, Pak saya datang mau ngurus tapi saya nggak tahu cara operasionalkannya. Iya kan nggak tahu, makanya kan minta tolong harus ada operator yang standby di ADM-nya kan gitu. Pak Wartono mungkin mewakili pemerintah Kota Banjarbaru menjelang 17 Agustus nanti memeriahkan Hari Kemerdekaan RI lah. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin nanti ada yang melakukan atau mengadakan perlombaan, atau mungkin sudah satu wilayah sudah dibosan semua, langsung dangdutan atau bikin orkesan, ngumpul semua, akhirnya ini lagi menghindari benturan-benturan konflik itu. Apa yang disampaikan pemerintah Kota Banjarbaru agar hari jadi Republik Indonesia tetap meriah, tapi juga tetap jaga prokes ya. Gimana Pak Wartono? Jadi begini, kita pemerintah kota itu mengeluarkan suatu himbauan, baik ataupun perwalinya, itu pasti semua sudah melakukan kajian data-data. Misalkan COVID sudah ada berapa dari Dinkes, dari rumah sakit. Nah ini perlu seperti halnya di dalam instruksi Forkopimda untuk laporan kepada masyarakat. Nah kemarin kan Pak Sekda sudah mimpin rapat untuk 17-an ini yang ke-77. Kalau tahun lalu kita menyadari
Ya. Jadi dilakukan ibaratnya sederhana sekali, Ya, sederhana sekali. karena tidak bisa untuk orang berkumpul tinggi-tingginya. Nah kalau sudah mereda ini tentu akan kita lakukan. Harapan kami memang masyarakat sebenarnya jujur aja hampir semua sudah rindu berkumpul. Kangen kok. Kangen sekali. Ada hiburan apa Iya. berkumpul. Tetapi nanti kita lihat. Jadi evaluasi situasional ya. Kondisi terakhir gimana? Iya. Kalau memang situasional, oh ini sudah benar. Karena kemarin seminggu lalu agak naik sedikit. Iya. COVID. Karena pengaruh yang Kami minta data Musim libur kepada lah. Direktur Rumah Sakit, Pak Dr. Dani kebetulan tadi saya tanyakan, memang ada naik. Nah itu kita antisipasi seperti dulu juga. Artinya kita naik itu melonggarkan atau tidak. Seperti mau Ramadan. Iya, Kita kemarin. membuka Pasar Wadi di Murjani. Iya. Ini kan perdebatannya juga panjang. deg-degan juga ini. Iya, deg-degan. Khawatir juga warga. Di los nanti baru langsung Iya, naik. satu kita sisi salah. warga rindu, Iya. kangen. Enggak ditutup, enggak diadakan. Warga sudah rindu Iya. untuk ada ini. Jadi serba itu. Tapi kayaknya melandai ini ya sudah Bismillah Pak Wali kita anu aja buka. Akhirnya ya alhamdulillah berhasil, bagus juga. Masyarakat bisa berbelanja rindu di bulan Iya, Ramadan, Pasar Wadai itu ya. Pasar Wadai karena sudah tahun berikut sebelumnya kan kita tutup. Iya, tutup terus. Nah, tutup terus. Pandemi Nah, itu itu. baru kemarin itu jadi bisa satu sentral gitu, alhamdulillah. Lah nanti situasionalnya seperti Situasional itu. berarti ya. Oke, warga Banjarbaru, selalu ada pertanyaan pamungkas atau mungkin pernyataan pamungkas dari narasumber saya hari ini, Pak Wakil Wali Kota, Pak Wartono. Pak Wartono, yang menjaga semua tetap utuh adalah persatuan dan kebersamaan. Betul. Semuanya akan menjadi damai. Apa yang ingin Pak Wartono sampaikan kepada elemen-elemen yang menyatukan Banjarbaru dari paguyuban untuk untuk paguyuban, untuk kelompok-kelompok kawan-kawan yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar pendidikan mungkin, agar Banjarbaru selalu jadi kota yang diidam-idamkan. Silakan Bapak. Kuncinya satu, saya pesan kepada masyarakat. Jaga NKRI. NKRI-nya Indonesia, kalau Banjarbaru dianggap heterogen itu adalah NKRI. Iya. Artinya kebersamaan heterogen ini, jaga itu. Hargai adalah heterogen itu di Banjarbaru, saling menghormati, saling toleransi, tetapi bukan di bibir, tetapi di pelaksanaannya. Dan kita menerima perbedaan dalam hal apa saja. Perbedaan menghormati tadi karena beda, kalau itu memaksakan yaitu konflik. Makanya saya sebagai Dewan Pembina di Forum Komunikasi Umat Beragama ya, antar umat beragama, sering kami diskusi dengan antar umat beragama. Semua kita sampaikan fungsi implementasi toleransinya itu. Karena di dalam situ cikal bakalnya, alhamdulillah kawan-kawan di FKI ini sangat respect sekali untuk menjaga persatuan khususnya di Banjarbaru, perdamaian di Banjarbaru. Ada persikan apapun sedikit, jangan sampai pernah kalau bisa di Banjarbaru itu percikan sara. Iya, Karena jangan sampai. heterogen itu membahayakan. Makanya kami himbau kepada warga Banjarbaru, kalau menerima informasi yang berkaitan sara misalkan, itu. benar-benar dilihati, dipilih. Kan kadang ada berita hoak langsung share, Iya, langsung share. ini Rame, grup membahayakan, komplek rame, akhirnya ya. komplek. Padahal Grup itu RT. hoak. Iya. Karena orang pencipta hoak itu kan berusaha semirip aslinya. Iya. Nah itu yang bahaya. Nah kami minta khususnya masyarakat Kota Banjarbaru itu menjaga kedamaian. Kalau kita semua tentram, damai, menghormati, perbedaan dijadikan kekuatan, hidup di Banjarbaru ini menjadi dream of city, kota impian Banjarbaru. Mari kita tidur nyenyak di Banjarbaru. Oh iya. Happy di Banjarbaru. Itu. Oke, terima kasih Pak Wartono. Sampean tetap sehat terus, Siap, tetap amin. mengabdi untuk warga Banjarbaru dan jangan pernah meninggalkan gaya lama lah, tetap menyerap aspirasi warga Insya lah. Allah. Walaupun Tetap sudah nggak Wartono yang legislatif dulu. lagi, sekarang jadi
kepala daerah juga di Banjarbaru ya. Warga Banjarbaru, demikian podcast dengan Pak Wartono, Wakil Wali Kota Banjarbaru. Ada hal yang mungkin saya simpulkan sedikit, menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah kunci agar kota ini tetap bertahan sepanjang masa. Yang saya garis bawahi adalah jangan manis di bibir, tapi tindakan real yang harus kita lakukan agar tetap bersatu dan harmonis. Sampai jumpa di podcast Surat Kabar Digital berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari jadi ke-77 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Salam merdeka. Merdeka. Pak War, sukses. Terima kasih Mas Rudi. Siap.